Selamat pagi jemaat sekalian. Terima kasih karena jemaat sekalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kebaktian online ini. Panggilan untuk berbakti diambil dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya akan menuntun kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa besar sungguh kasih, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa atas hari ini. Engkau terus pimpin kami Bapa hari demi hari. Kau pimpin juga setiap langkah kami agar kami tidak terjerumus ya Bapa. Kiranya Engkau terus ya Bapa mendampingi kami dalam menghadapi keseharian kami ya Bapa.
Pimpin kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di saat seperti ini terkadang kita terlalu sibuk, namun kita tidak lupa bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita jauh di atas sana. Banyak jemaatnya yang mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami pergumulan, tetapi Tuhan akan selalu terus mengawasi kita. Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap. Setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendung. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Amin. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Lagu Ketahu Bapa Peliharaku akan membimbing kita untuk mempersiapkan hati kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Jemaat Bethlehem yang terkasih di mana saja berada, dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena kita sudah memasuki minggu yang ketiga. Dan di minggu yang ketiga ini kita akan sungguh-sungguh membahas banyak berkaitan dengan lidah seorang murid yang diambil dari Yesaya 50 ayat 4. Namun sebelum kita membaca bersama-sama bagian ini, kita berdoa minta pimpinan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami semua, sehingga kesempatan pagi hari ini kami ada dalam kebaktian 2 untuk bisa bersama-sama menikmati kemurahan Allah dalam firman Tuhan. Memberkati firman hari ini supaya
kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama memberikan dorongan bagi kami, semangat bagi kami, dan pendidikan rohani yang baik dalam hidup kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tapi juga menuju kepada kedewasaan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Ini doa dan syukur kami, kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan siap untuk menikmati firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita baca bersama-sama Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam pasal 50 ini kalau kita dalami bagian ini, kita akan temukan bahwa pasal 50 ini bicara tentang hubungan persekutuan antara umat Israel atau umat Allah dengan Allah yang digambarkan di dalam ayat 1 sampai 3 yang dilandaskan pada kesetiaan. Dan kalau kita lihat bagian ini, Tuhan hanya minta bangsa Israel supaya mereka setia kepada Tuhan, ya, membangun keintiman dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran kepada Tuhan. Dan ini yang menarik kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini. Dan jika umat Israel sebagai kekasih Allah tidak setia dalam perjanjiannya dengan Tuhan, maka Alkitab memberitahu di sini mereka akan menanggung akibatnya. Akibatnya sederhana, saudara, yaitu penderitaan. Ya, penderitaan. Salah satu yang dilakukan Allah terhadap Israel ketika mereka mengabaikan perjanjian dengannya, Alkitab di sini mengatakan bahwa mereka akan dibawa kepada pembuangan. Pasal 5 ayat 13 sampai 16 di dalam kitab Yesaya mengatakan demikian. Demikian kalau kita bandingkan dengan Yeremia pasal 29 ayat 10, menyatakan kepada kita bahwa umat Israel dibawa kepada pembuangan dan mereka harus mengalami penderitaan selama berpuluh-puluh tahun. Luar biasa, saudara-saudara. Dan hal ini terbukti kalau kita lihat bagian ini, umat Israel mereka tidak dapat memegang kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu mereka tidak dapat memegang kesetiaan kepada Tuhan? Alkitab memberitahu bahwa mereka melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh membawa mereka untuk tidak menyembah kepada Allah. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menyembah kepada Allah lain. Mereka tidak mau patuh dengan semua perintah yang Tuhan berikan kepada mereka melalui para nabi, ya, yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong mereka supaya mereka berpaut kepada Tuhan, terus membangun keintiman dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ini umat Israel. Jadi para nabi dikirim untuk menolong, tapi yang terjadi adalah mereka bukan ditolong dalam hal ini, tapi mereka menyimpang dari kehidupan yang benar di hadapan Allah. Yang terjadi mereka mengeluh dan mempersalahkan Tuhan. Mereka memperkatakan hal-hal yang bodoh yang merusak ikatan hubungan dengan Tuhan, yang keluar dari mereka, hati mereka yang tidak benar. Dan ini yang kita bisa perhatikan di dalam bagian ini. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam pasal 50 ini, ayat 4 yang kita baca tadi, Allah menghadirkan sang hamba. Ya, siapa sang hamba ini? Kalau kita melihat rujukan yang ada baik dalam perjanjian lama
maupun di dalam perjanjian baru, sang hamba ini menunjuk kepada pribadi Kristus. Ya, seorang hamba yang menjadi manusia, mengambil rupa seperti manusia dan melayani dan memberi diri untuk berkorban bagi umatnya. Ini yang luar biasa di sini. Kenapa Tuhan memberikan sang hamba kepada umat Israel? Tujuannya apa? Kalau saudara perhatikan bagian ini, tujuannya adalah untuk memulihkan kembali kehidupan umat Israel dari penderitaan yang mereka alami. Kalau saudara lihat Yeremia tadi, pasal 29 ayat 10, saudara akan temukan bahwa bangsa Israel, mereka dibuang di Babel selama 70 tahun. Dan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa di sana. Itulah sebabnya Tuhan menghadirkan seorang hamba untuk membawa satu harapan bahwa ada keselamatan ketika bangsa Israel mereka mau bangun kehidupan dengan Tuhan. Mereka mau setia kembali dengan Tuhan. Dan hamba ini memperkatakan firman Tuhan yang membawa mereka untuk patuh dan setia kepada Tuhan. Ini yang sangat indah yang disampaikan oleh bagian ini. Itulah sebabnya Alkitab di dalam pasal 50 ayat 4 kitab Yesaya ini, dia menggunakan bahasa yang luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, ini yang kita akan teliti di dalam bagian ini dan bahas mengenai lidah seorang murid yang membuktikan tentang kepatuhan dan kesetiaan kepada Allah. Kalau saudara lihat kata lidah atau istilah yang dipakai di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 ini diterjemahkan bahasa, ucapan, perkataan, kata-kata atau mulut. Ini yang diterjemahkan tentang lidah. Dan juga ada kata murid yang dipakai di dalam bagian ini yang diartikan sebagai pengikut atau orang yang mau belajar atau diajar dan atau terdidik. Jadi intinya lidah seorang murid menunjuk kepada seorang yang terdidik dalam memperkatakan kebenaran dan atau dengan istilah lain dilatih untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Ini yang dimaksud dengan lidah seorang murid. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam bagian ini, ketika seorang hamba dikasih kepada bangsa Israel supaya mereka boleh setia dan taat kepada Tuhan, hamba ini adalah hamba yang terlatih dalam hal-hal rohani. Hamba yang sungguh-sungguh memiliki ucapan-ucapan yang sungguh datang dari Allah. Dan itu yang disebut di dalam bagian ini adalah firman Tuhan. Dan bagian ini juga mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Berarti kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang terdidik dalam hal rohani. Itulah sebabnya kalau kita orang-orang yang terdidik dalam hal-hal rohani, seharusnya kehidupan kita senantiasa penuh ketaatan dan kesetiaan dalam menyampaikan hal-hal yang benar dan mendidik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat membangun kehidupan orang lain untuk hidup benar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 4 dalam pasal 50 kitab Yesaya ini, memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hamba yang dikirim, dia mampu mengendalikan lidahnya untuk menyampaikan, mengagungkan Tuhan, tetapi mendidik orang-orang supaya mereka hidup dalam kebenaran. Sama dengan kita, saudara. Sebagai seorang murid atau sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah percaya beriman kepada Kristus, kita juga diberi hak, diberi mandat oleh Tuhan untuk mampu mengendalikan lidah kita. Supaya apa? Supaya bermanfaat, ya, baik untuk hidup kita maupun untuk hidup orang lain. Jangan biarkan lidah kita menjadi lidah yang tidak dapat dikendalikan sehingga menjadi lidah yang sembrono. Lidah yang sembrono ini bicara tentang kotor, menghakimi, mengumpat, dan lain-lain. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Bethlehem yang terkasih,
dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Saya rindu kita coba melihat lebih jauh berkaitan dengan lidah seorang murid. Pertanyaannya buat kita adalah, bagaimana lidah yang terdidik atau lidah seorang murid? Bagaimana? Seperti apa? Kalau kita lihat di dalam ayat 4, dalam pasal 50 tadi, kita akan temukan bahwa lidah seorang murid adalah lidah yang pertama ini yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi lidah seorang murid adalah lidah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kenapa lidah yang dikuasai oleh Roh Kudus? Inilah yang dikatakan di dalam ayat 4. Berkaitan dengan lidah seorang murid. Jika kita korelasikan dengan istilah murid dalam Alkitab, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita akan menemukan bahwa lidah seorang murid ini atau murid ini menunjuk kepada umumnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, atau orang-orang yang beriman kepada Kristus, orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Intinya, murid Kristus adalah mereka yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Meskipun mereka masih mempunyai kekurangan, tetapi setiap murid Kristus, mereka menjadi keluarga Allah. Jadi orang-orang yang dikuasai Roh Kudus adalah mereka yang sudah menjadi ciptaan baru. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, seperti apa lidah seorang murid yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus? Alkitab memberitahu di sini bahwa lidah seorang murid yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah lidah yang penuh kasih. Lidah yang penuh kasih. Yesaya pasal 61 ayat 1 berkata demikian. Dan kita bisa membandingkan dengan Lukas pasal 23 ayat 34. Dan ini menarik untuk kita selidiki. Kenapa? Karena teladan kita adalah sang hamba. Siapa hamba? Dia adalah Yesus Kristus. Semua yang keluar dari mulut bibirnya itu adalah kehidupan. Artinya kata-kata yang penuh kasih itu nampak dalam hidupnya. Tidak ada hal atau kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu dibuang begitu saja. Tapi semua itu memberi makna, memberi arti dan nilai yang baik dalam hidup kita. Itulah sebabnya kalau kita lihat apa yang diucapkan Yesus dalam Lukas pasal 23 ayat 34, kita akan sungguh-sungguh merasakan bahwa ini ucapan yang bernilai. Ini ucapan yang luar biasa, yang dikuasai penuh oleh kasih. Apa itu? Firman Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan saudara, dia sudah tergantung di atas kayu salib, dia masih mengucapkan hal ini. Itu berarti dia dikuasai oleh Roh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dikuasai oleh Roh? Sehingga ucapan yang kita keluarkan dalam mulut kita itu bernilai dan tidak ada yang dibuang. Yang kedua di sini kalau kita lihat, lidah yang dikuasai oleh Roh Kudus dikatakan di sini lidah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Coba perhatikan sang hamba yang dikirim untuk menolong bangsa Israel sehingga mereka boleh dipulihkan dari segala penderitaan yang mereka alami. Sama dengan sang hamba yang sungguh-sungguh datang ke dunia ini untuk menjadi manusia. Tidak ada satu kata pun Alkitab berkata dia melakukan kejahatan. Tapi yang ia kerjakan adalah membawa orang mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan dengan ucapan-ucapan yang menghibur, yang menguatkan, dan yang mendamaikan. Inilah yang menyenangkan hati Bapa. Dan kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal 5, kita akan temukan ucapan-ucapan yang menyejukkan, yang menyenangkan hati Tuhan, ya, yang membanggakan, yang menguatkan kita.
Dia mengucapkan ucapan-ucapan bahagia yang membangkitkan semangat dalam hidup kita. Dan itulah sebenarnya yang dinantikan oleh setiap orang di dalam kehidupan ini. Dan kita sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus mengucapkan ucapan-ucapan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan yang membahagiakan sehingga berkenan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang berikut, lidah yang dikuasai Roh Kudus. Alkitab berkata di sini adalah lidah yang menularkan firman Tuhan. Sang hamba tidak hanya tidak hadir dengan kepahitan hidup, tetapi dia hadir untuk membawa misi Allah, menyampaikan kebenaran. Jadi sang hamba datang ke dunia, hadir ke dunia ini bukan karena kepahitan, tapi karena kasih yang membawa misi yang luar biasa, yaitu menyelamatkan dunia ini. Dan itulah tugas dari sang hamba. Dan kalau kita lihat di dalam bagian ini, semua orang konsekuensinya adalah ditolak karena dosa. Itulah sebabnya sang hamba datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa ini. Supaya apa? Supaya kita semua mengalami pengampunan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan inilah yang sang hamba lakukan bagi kita. Dia menderita sampai mati di atas kayu salib. Tetapi jangan lupa saudara, kebangkitan sang hamba ini adalah membuktikan kepada kita bahwa dia menularkan kualifikasi seorang murid dan hamba yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Dia taat kepada Tuhan. Dan dengan ucapan-ucapan yang dia sampaikan, itu bukan hanya menghibur, tetapi memberi makna yang dalam bagi setiap orang yang mendengarkan. Termasuk ketika dia menampakkan diri kepada para murid. Murid-muridnya diberkati. Dan mereka merasakan kehangatan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Atau orang-orang yang sudah mengalami kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat buat orang lain. Jadi lidah yang dikuasai Roh Kudus dikatakan dalam bagian ini adalah lidah yang penuh kasih, lidah yang menyenangkan hati Tuhan, tapi juga lidah yang menularkan firman Tuhan kepada orang banyak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun yang kita rasakan hari ini, sebagai seorang hamba, mari firman Tuhan mengingatkan kita. Mari pakai lidah yang terdidik, yang rohani dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan kasih kepada orang lain. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Menularkan firman Tuhan. Jadi firman yang kita dalami, firman yang kita alami, firman yang hidup dalam hidup kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan yang indah, biarlah firman itu yang akan membawa mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka boleh diberkati. Sekarang banyak orang di luar sana membutuhkan ucapan-ucapan kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan kata-kata kita, ya, tutur kata kita yang dapat membangun kasih mereka. Kadang-kadang suami istri tidak bisa membangun keintiman yang baik satu dengan yang lain karena tutur kata. Mari Bapak Ibu, bangun kata-kata kita dengan kasih. Sama dengan Tuhan. Kadang-kadang menurut kita menyenangkan hati Tuhan. Kita mengucapkan hal-hal yang mungkin saja bagi kita itu luar biasa. Ya? Tetapi bagi Tuhan itu biasa saja. Mungkin tidak bernilai. Kenapa? Karena motif hati kita. Dan inilah yang Tuhan minta kepada kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh Roh, biarlah ucapan kita, perkataan kita, kasih yang keluar. Menyenangkan hati Tuhan yang keluar. Perkataan firman yang keluar.
Biarlah bagian ini boleh menolong kita untuk sungguh-sungguh kita dikendalikan Roh Kudus sebagai kaidah kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hindari, jauhi, dan jangan menanam sesuatu yang membuat lidah kita tidak bermanfaat bagi Tuhan dan bagi orang lain. Aplikasinya buat kita di bagian yang pertama ini. Sediakan hati kita dan biarkan dikuasai Roh Kudus agar setiap perkataan lidah kita bermakna dan berdampak. Ya, ini yang penting bagi kita. Yang kedua, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Bagaimana lidah yang terdidik atau lidah seorang murid yang harus ditampilkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 7 sampai 9, kita lihat bagian ini. Sampai 10, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, ya, lidah atau bagaimana lidah yang terdidik atau lidah seorang murid. Alkitab berkata di dalam bagian ini adalah lidah yang memberkati. Ya, lidah yang memberkati. Mari lihat sang hamba. Ya, kalau lihat di dalam bagian ini, di dalam Yesaya 50, dikatakan di dalam bagian ini, dia meneladankan kepada kita tentang apa yang harus dia lakukan sebagai seorang hamba, yaitu menyampaikan kebenaran. Walaupun kebenaran yang disampaikan oleh sang hamba ini diabaikan. Ya, diabaikan. Tetapi dia tetap menyatakan kebenaran, karena hanya dengan kebenaran inilah akan membangun kehidupan orang supaya dia bisa diberkati oleh Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita adalah lidah yang memberkati. Pertanyaannya buat kita, seperti apa lidah yang memberkati? Kalau saudara lihat dalam Ulangan 31 ayat 6, saudara akan temukan lidah yang memberkati adalah lidah yang menguatkan hati. Ya, itu yang penting di sini. Lidah yang menguatkan hati. Kalau hati kita pahit, tidak mungkin akan memberkati orang lain. Tetapi kalau hati kita seperti yang saya bilang tadi di awal, di poin 1, dipenuhi oleh roh, maka poin 2 ini akan beriringan, berkorelasi, berjalan, yaitu memberkati. Lidah atau perkataan yang dikatakan di dalam bagian ini adalah lidah yang meneguhkan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak dapat Dia selesaikan dalam hidup kita. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi penderitaan dalam pembuangan. Alkitab memberitahu Tuhan menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, dan memberikan kepada mereka suatu bimbingan sehingga hati mereka datang kepada Tuhan. Tuhan hanya meminta mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh para nabi. Tuhan hanya meminta mereka untuk patuh dan setia dengan ucapan-ucapan nabi-nabi yang dikirim. Tapi kalau kita lihat bagian ini, ya, penjelasan apa yang disampaikan oleh kitab Yesaya, mereka sebagian dari bangsa Israel, mereka tidak mau mendengarkannya. Itulah sebabnya hasilnya mereka bukan mengalami kemenangan, tetapi kesusahan bertahun-tahun. Tapi ketika mereka tunduk dan setia kepada firman Tuhan, hidup mereka dikuatkan, hati mereka dikuatkan.
Lidah yang menguatkan hati adalah lidah yang membangkitkan semangat dan kekuatan untuk tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan kekristenan saat ini. Ya. Lidah yang sungguh-sungguh menguatkan hati. Amin. Bukan lidah yang membuat kita patah semangat, tapi yang menguatkan hati. Gereja Tuhan butuh ini. Gereja Tuhan butuh ini. Untuk apa? Untuk memberkati kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan di sini, seperti apa yang lidah yang memberkati? Alkitab memberitahu, lidah yang menggemakan yang baik. Ya? Yang menguatkan hati. Tapi ini dikatakan lidah yang menggemakan yang baik. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 18 ayat 21 dan Yeremia pasal 9 ayat 8, kita akan temukan apa yang digemakan melalui mulut kita. Ya? Kalau menurut saudara, yang digemakan melalui mulut kita apa? Adu domba kah? Mengutuki kah? Menjatuhkan orang lain kah? Menyampaikan kesesatan kah? Atau kutukan? Kira-kira apa yang keluar dalam lidah kita? Alkitab memberitahu dalam Mazmur 52 ayat 4, lidah itu ibarat pisau. Jika kita salah menggunakannya, maka akan berakibat luka yang dalam. Mari gemakan lidah yang baik. Untuk apa? Menciptakan suasana damai. Membawa orang lain menikmati dan merasakan anugerah yang datang dari Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan menciptakan lidah untuk tujuan yang baik. Yaitu mengucapkan kata-kata berkat. Bukan kutuk. Kalau lihat Roma pasal 12 ayat 14. Ya. Itulah sebabnya hari ini kita diajak, ditantang oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita senantiasa mengucapkan kata-kata berkat kepada sesama kita. Dan semua orang agar ucapan berkat yang kita alami dan kita sampaikan kepada mereka itu dikuatkan dalam iman, dihiburkan dalam segala pergumulan hidup mereka, dan jika mereka sedang dalam beban yang berat, perkataan berkat yang terucap dalam hidup kita meneduhkan jiwa mereka. Aplikasinya untuk poin yang kedua, lidah yang memberkati adalah panggilan kita sebagai orang percaya adalah memberkati orang lain dengan ucapan-ucapan kebenaran yang memberi semangat baru bagi mereka yang letih lesu. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, saya rindu supaya kita semua meletakkan hidup kita di bawah kendali dan kontrol sang hamba, yaitu Yesus Kristus. Serta bersedia untuk melayani dia dalam keadaan apapun. Dengan demikian, kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan atau sebagai mulut Allah untuk menyuarakan kebenaran. Namun jika kita abai dan tidak benar-benar seperti yang dikehendakinya, maka kita bukan menjadi murid yang baik dan benar, tetapi kita menjadi murid yang gampangan dan palsu. Atau kita bisa sebut seperti yang sudah pernah saya sampaikan mengenai murid yang palsu atau pengikut. Ya, jangan kita jadi pengikut, tapi mari kita jadi murid yang setia, murid yang sejati, murid yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan inilah yang memberkati hidup kita. Jadi ada dua hal penting pagi hari ini yang saya bagikan kepada saudara mengenai lidah seorang murid. Lidah seorang murid adalah lidah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Lidah seorang murid adalah lidah yang memberkati. Jadi dua hal ini biarlah boleh menolong kita untuk kita semakin indah dengan Tuhan dan semakin giat dalam kehidupan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Kesimpulannya, kalau saudara, mari kita buka satu ayat di dalam Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 8, firman Tuhan berkata begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus
Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lidah seorang yang terdidik atau lidah seorang murid adalah apa yang diucapkan, yang keluar dari mulutnya matang atau dewasa, yang membangun kehidupan iman yang baik. Dalam pengertian berkualitas sebagaimana perkataan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Memberkati kami semua. Meteraikan firman-Mu. Terjemahkanlah dengan indah setiap kami, sehingga kami mengerti tentang lidah yang sungguh-sungguh Tuhan beri kepada kami, untuk kami menolong orang lain seisi rumah kami, supaya mereka boleh dipimpin dalam anugerah Tuhan dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
akhir ibadah. Terima kasih untuk perhatian dari saudara sekalian. Kiranya apa yang telah disampaikan firman Tuhan tadi dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Selamat pagi. Atas nama gereja, saya sebagai gembala sidang menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara jemaat Bethlehem yang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan sukacita dalam Kristus akan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga atas nama gereja kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian dan pengorbanan saudara dalam pengabdian saudara memberikan persembahan persepuluhan untuk Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Doa kami, Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan dan mata pencarian yang sedang Bapak Ibu tekuni tiap-tiap hari. Kiranya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan juga atas nama Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Wandi yang adalah anak dari Pak Diakon Erwi Prabowo. Kami sungguh merasakan kesedihan bersama dengan keluarga. Tuhan menghiburkan dan saya percaya Roh Kudus sedang memimpin dan memberkati keluarga besar Pak Diakon Prabowo. Tuhan memberkati kita semua. Dan kami juga berdoa untuk saudara yang sakit, yang sedang berjuang dengan pemulihan dan kesehatan yang baik dalam tubuh. Biarlah Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita mengakhiri seluruh rangkaian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan dan kebaikan-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman dan penyembahan yang Tuhan boleh izinkan bagi kami dan kami boleh nikmati bersama-sama. Biarlah segala yang kami sudah lakukan dalam penyembahan pagi hari ini berbau harum bagi Engkau dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri rangkaian penyembahan kami pada kebaktian 2 hari ini. Mohon berkat-Mu atas hidup kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kami sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.